Bagian ketiga di Fakta Sejarah Rahasia Mertua Penganut Kejawen. Ini dia selengkapnya, karya dari Kak Evi Silma. Secangkir teh panas beraroma melati sudah ada di atas meja nakas sewaktu aku keluar dari kamar mandi. Dengan sebongkah kecil gula batu kan? Aku mengangguk dan tersenyum mesra pada suamiku. "Suwun mas." Rupanya tadi ia bersusah payah pergi ke dapur saat aku sedang membasuh diri dan berganti kemeja dan celana katunku dengan daster yang nyaman. "Bapak ibu sudah sare sepertinya." Sare yang dalam bahasa Jawa diartikan ke Indonesia adalah tidur. Bagi orang yang kita hormati atau dituakan, bahasa itu ya. Iya, sejak pukul 8 tadi mereka sudah masuk ke kamar. Aku mengangguk dan mulai mencicipi tehku. Jam digital kecil di meja nakas menunjukkan pukul 11 malam. "Bagaimana kabar anakku? Dia gak kenapa-napa kan?" tanya Mas Bas. Jemarinya mengelus-elus perutku. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. "Dia sehat mas." Mas Bas mengangguk. Jemarinya kini beralih ke atas untuk menyisipkan helaian rambut ke belakang telingaku. "Nah, sekarang ceritakan apa yang telah terjadi di rumah mama." Senyumku mendadak sirna. Teringat kejadian kemarin malam. Sejenak aku ragu harus menceritakan dari mana. Apakah harus mulai dari kejadian di rumah ini, atau merahasiakannya dan hanya bercerita tentang apa yang terjadi di rumah mama? Aku tak ingin Mas Bas tersinggung bila aku mengatakan bahwa rumah orang tuanya berhantu. Tapi sudah hampir tengah malam. Apa tidak sebaiknya jenengan tidur saja? "Besok saja aku ceritakan," aku membujuknya untuk mengulur waktu. Jujur, aku hanya ingin langsung tidur dan tak ingin terbayang cerita seram sehingga terbawa ke alam mimpi. Mas Bas menguap sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Matanya memerah. Ia memang terbiasa tidur pada pukul 11 malam di hari kerja. "Iya, aku juga udah ngantuk." "Baiklah, besok aja ceritanya. Ayo kita tidur sekarang. Anak kita juga butuh istirahat." Kami berbaring berhadapan dalam kegelapan kamar. Tapi berapa lama kemudian terdengar dengkuran halus Mas Bas. Aku masih belum bisa memejamkan mata. Di sisi lain, ibu dan bapak akan mengambil uang pensiun di kantor pos ya bu. Mungkin pulangnya agak sore. Seperti biasa, pasti bapak akan ngobrol-ngobrol dulu di rumah salah satu kawannya. Pamit ibu di ambang pintu kamarku. "Inggih bu." Aku segera bangkit dan mengantarkan mereka ke garasi. Aku masih berdiri melambaikan tangan di teras hingga mobil yang mereka tumpangi melaju di jalan raya. Sepeninggal mereka, aku membawa keranjang cucian kotor ke ruang laundry sambil mataku mencari-cari Pak Subur. Pria parubaya itu sedang sibuk membakar sampah di dedaunan kering di bagian belakang kebun. Bu Darti sedang mengepel teras belakang. Ia tersenyum saat aku lewat. Mereka berdua sedang sibuk di belakang. Kesempatanku untuk mencari tahu isi rumah ini. Selain 3 kamar di depan, ada sekitar 4 kamar lagi yang tak berpenghuni. Letak semua kamar itu di bagian tengah rumah. Posisinya diatur dengan semua pintu menghadap ke area kebun. Keempat kamar itu selalu terkunci. Tapi aku tak terlalu memperdulikan 4 kamar itu, karena aku sering berada di sana untuk membantu Bu Darti membersihkan atau mengganti spray. Tak ada yang mencurigakan dari keempat kamar itu. Hanya ruangan berisi tempat tidur, lemari berukuran sedang, dan sepasang meja kursi yang terbuat dari kayu jati berukir. Hanya kamar bapak ibu, kamar doa, dan gudang yang belum aku periksa. Aku pernah beberapa kali masuk ke dalam gudang untuk mengambil beberapa barang. Namun aku tak pernah memeriksa tumpukan kertas di dalam kotak-kotak plastik tertutup berukuran besar. Sepertinya berisi foto-foto lama dan dokumen-dokumen yang mungkin tidak terlalu penting. Kali ini aku masuk lagi ke sana setelah mengambil kuncinya di laci lemari dapur. Bau bekas barang-barang kuno seketika menguar saat aku membuka pintu gudang. Ruangan itu sedikit lebih besar dari ukuran kamarku, namun tampak remang-remang karena tumpukan barang-barang yang padat. Hanya ada sebuah jendela kaca kecil yang bisa dilewati cahaya dari luar. Itu pun kacanya sudah buram. Aku menyalakan lampu bohlam berukuran 10 watt untuk menerangi ruangan itu. Aku tarik sebuah kotak plastik
dan mulai membongkar-bongkar isinya sambil duduk bersila di lantai. Pada masa itu bapak dan ibu ternyata orang yang populer dan sering berpesta. Dibuktikan dari banyaknya foto mereka yang sedang berada di acara pesta dan liburan bersama teman-teman mereka. Aku tersenyum sendiri saat menemukan foto Mas Bas kecil terselip di antara mereka. Tampan dan menggemaskan. Spontan aku mengelus perutku. Mungkin saja wajah anakku nanti akan seperti itu. Kotak plastik itu selain berisi foto-foto lama, dokumen, dan kertas-kertas berbahasa Belanda, juga berisi guntingan artikel majalah atau koran yang berisi pola pakaian, resep masakan, atau tips-tips harian. Tak ada sesuatu yang sepertinya penting. Aku mulai bersin beberapa kali karena debu dan bau apek dari kertas-kertas ini. Aku kembali memasukkan semuanya ke dalam kotak saat sehelai foto hitam putih jatuh ke atas pangkuanku. Foto bapak ibu dan seorang lelaki berusia sebaya. Mereka tampak tersenyum lebar menghadap kamera. Ada sesuatu dalam foto itu yang membuatku memandangnya berlama-lama. Lelaki itu tampak familiar bagiku, meski aku tak mengenalnya. Aku memegang foto itu di hadapan wajahku dan mengamatinya lebih jelas. Di belakang mereka ada kerumunan orang-orang yang berpesta. Namun, ada sesosok wajah di belakang mereka yang menghadap ke arah kamera. Wajah itu, wajah nenek tua yang hadir dalam mimpiku. Aku tersentak. Tangan kiriku mendekap mulutku yang nyaris menjerit. Aku mengerjapkan mata. Sosok nenek tua itu menghilang dari foto. Aku memelototinya lagi. Tak ada. Sosok itu benar-benar menghilang. Tak salah lagi. Ini adalah sebuah petunjuk. Lekas-lekas aku memasukkan semua isi kotak plastik itu dan mengembalikan ke tempatnya semula, kecuali foto itu. Setengah berlari, aku mematikan lampu dan tiba-tiba terdengar suara geraman aneh. Tepat sebelum aku menutup pintu dan menguncinya kembali. Setelah mengembalikan kunci gudang ke laci dapur, aku pun bergegas melewati selasar menuju ke ruang depan. Kulihat Bu Darti sedang membantu Pak Subur memindahkan sebuah pot besar di serambi belakang. Aku masih punya kesempatan untuk memeriksa kamar doa. Bapak dan ibu selalu mengunci pintu kamar pribadi saat mereka pergi. Tak mungkin aku memeriksanya. Kini aku berdiri di depan pintu kamar doa. Pintunya tertutup rapat. Aku tak tahu ruangan ini terkunci atau tidak. Aku ragu menyentuh gagang pintunya. Bahkan dalam hati aku pun berdoa, semoga pintu ini terkunci. Aku takut dengan apa yang akan aku lihat dan alami di dalam sana. Dadaku berdebar kencang saat teringat pernah melihat pintu itu menutup perlahan dari dalam. Aku berdoa dalam hati untuk meredakan keteganganku dengan mengambil nafas panjang dan mengembuskannya kembali. Aku memutar gagang pintu-pintu itu. Pintu itu pun berderit pelan lalu membuka dengan lancar. Seketika aroma dupa, tajamnya kemenyan, serta semerbak bunga dan daun pandan menyergap penciumanku. Sejenak aku bimbang. Apakah harus kembali menutup pintu itu rapat-rapat atau membiarkannya sedikit terbuka? Akhirnya aku pun memutuskan untuk memberi sedikit celah pada daun pintu. Aku tak ingin terperangkap di dalam ruangan ini. Kuedarkan pandangan pada sekeliling ruangan yang ukurannya sama persis seperti kamarku ini. Dinding-dindingnya dipasangi kain berwarna hijau tua. Sebuah meja kayu berkaki pendek diletakkan merapat pada salah satu sisi dinding. Di atasnya ada sebuah kotak panjang yang terbuat dari kayu jati berukir indah. Ada lagi sebuah meja berukuran lebih kecil yang diletakkan di depannya. Di atasnya ada sebuah tampa berisi aneka macam sesaji. Bunga-bunga beraroma harum, bokor tanah liat berisi air, telur ayam kampung, irisan daun pandan, jajan pasar, serta wadah untuk membakar kemenyan dan dupa. Mereka tak mengadakan ritual sejak 3 hari lalu, menurut perhitunganku. Namun dupa dan kemenyan masih menyala. Asapnya meliuk-liuk menebarkan aroma mistis yang kental. Selain itu tak ada apa-apa lagi di ruangan ini yang mengundang kecurigaanku. Awal mula berada di kamar ini memang membuat bulu kuduku meremang. Namun seketika sekitar 5 menit, aku merasa sedikit lebih tenang. Saat hendak meninggalkan kamar ini, tiba-tiba aku merasa seperti diingatkan akan sesuatu.
Peti kayu itu, apa isinya? Jantungku yang sudah mulai berdetak normal kini kembali berdebar-debar. Kurungkan niatku untuk keluar. Kupandangi peti itu. Panjangnya sekitar 1,5 meter dengan tinggi dan lebar kurang dari 1/2 meter. Aku sibuk menduga-duga dalam hati. Boneka? Pusaka? Barang berharga? Mayatkah? Apa isinya? Tangan kiriku masih menggenggam foto yang kuambil dari gudang. Tangan kananku kini tergenggam, gelisah. Kamar ini terasa dingin. Aku mulai menggigil, tapi bukan karena kedinginan. Kepalang basah aku tak akan memperoleh kesempatan menggeledah isi kamar ini lagi bila bapak atau ibu ada di rumah. Dengan meneguhkan tekad, perlahan ku geser pengunci yang berbentuk huruf U pada sisi peti. Peti itu berderit, membuka waktu ku angkat penutupnya. Aku terkesiap saat kulihat 2 benda yang tergeletak di dasar peti. 2 buah buntalan kain kafan putih yang berbentuk pocong. Aku ketakutan, tapi penasaran. 2 buntalan itu berbeda ukuran, meski sama-sama kumalnya. Yang satu panjang, sesuai panjang peti, satunya lagi hanya berukuran setengahnya. Jemari tanganku gemetar saat mencoba menyingkap lipatan salah satu pocong itu. Astagfirullah, pekiku. Aku lihat tumpukan tulang belulang di dalam kain. Itu pasti kerangka manusia. Bisa kulihat dari bentuk kepala dan jemari tangannya. Kututup kembali kain kumal itu. Aku tak ingin membuka pocong yang lebih kecil. Saat merabanya, aku sudah tahu isinya, pun sama seperti pocong di sebelahnya. Kerangka siapa yang mereka simpan? Kepalaku mendadak pening. Rasa mual membuncah ke tenggorokanku. Mataku mulai kabur dan berbayang-bayang. Lututku goyah saat menutup kembali peti itu dan merapikan benda-benda di sekitarnya. Saat aku berjalan terhuyung ke arah pintu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara ibu disusul dengan deheman bapak. Aku terpekik lagi untuk kedua kalinya. Tubuhku oleng saat tangan kananku memegang dadaku yang berdegup kencang. Tangan kiriku yang gemetaran berpegangan pada kusen pintu. Susah payah ku telan ludah membasahi kerongkonganku yang mendadak kering. Berpikirlah, perintahku pada otakku untuk berpikir cepat mencari alasan. Tadi ada tikus besar masuk ke dalam kamarku, Bu. Saat aku teriak, dia lari ke kamar ini. Kebetulan pintunya sedikit terbuka. Ya Allah, bibirku bergetar saat mengucapkan dusta itu. Aku orang yang tak mahir berbohong. Dalam hati aku berdoa semoga mereka mempercayai kata-kataku. Bapak berjalan melewati ibu lalu masuk ke dalam kamar mereka tanpa berkata-kata. Ibu masih berdiri memandangiku dengan tatapan aneh. Lalu dengan tenang beliau berkata, "Mungkin dari kebun." Iya, mungkin, sahutku tergagap. Aku keluar kamar dengan lutut goyah. Saat berjalan menuju kamarku, tiba-tiba aku teringat akan sesuatu. Mengapa ibu dan bapak pulang lebih awal? Bukankah katanya akan pulang agak sore? Bapak sakit, sahut beliau singkat. Oh ya udah, Bu. Aku tak tahu harus menjawab apa. Ibu bergegas masuk ke dalam kamarnya. Aku sibuk menerka-nerka dalam hati. Apakah ibu sedang berpura-pura tak menyadari kebohonganku? Ruang tengah kembali sunyi. Aku menatap pintu kamar doa yang sudah tertutup kembali. Aku tak melihat ibu menguncinya. Berarti mungkin selama ini pintu itu memang tak pernah terkunci. Aku masuk ke dalam kamar dan kukunci pintu kamarku rapat-rapat. Dengan hati-hati ku tarik foto dari gudang yang kuselipkan di saku celana jeansku. Aku bersyukur bapak ibu tak memergokiku memegang foto itu. Kini foto itu agak lecek. Mungkin karena aku meremasnya tanpa sengaja. Meski demikian, profil wajah 3 orang di foto itu masih terlihat dengan jelas. Kutemukan selembar amplop di dalam laci meja rias. Kuselipkan foto itu di dalamnya. Lalu kumasukkan ke dalam tas tanganku. Aku mengganti kaos rumahku dengan kemeja lengan panjang, mengganti sandal jepitku dengan sepatu kets yang nyaman. Lalu membasuh wajahku dan membubuhkan sedikit riasan. Kuikat ekor kuda rambutku, lalu kusambar tas tanganku. Dengan bergegas, kutelusuri selasar rumah menuju dapur.
Bu Darti, aku akan ke pusat kota sebentar, jalan-jalan saja. Tolong nanti sampaikan sama ibu bapak ya. Aku tidak mau berpamitan sama mereka, karena mereka baru aja pulang dan sekarang beristirahat di kamar, takut mengganggu mereka. Bu Darti memandangku heran dari balik pintu kulkas yang sedang dibersihkannya. Kapan bapak ibu pulang, Mbak? Aku memandang jam dinding di atas kulkas. Sekitar setengah jam yang lalu, Bu. Mosok sih, Mbak? Belum ada 5 menit yang lalu ibu telepon, suruh saya bereskan kulkas. Ibu bilang mau belanja banyak, mau mampir ke Hypermart dulu setelah pulang dari rumah Pak Warso. Jadi kulkas harus rapi dan dibersihkan dulu supaya tidak makan tempat. Aku tercengang tak percaya. Masa sih, Bu? Bu Darti bangkit, lalu meraih ponselnya yang semula digeletakkan di atas meja dapur. Coba lihat, Mbak. Aku mengamati daftar panggilan masuk di ponsel ibu. Nomor ibu memanggil nomor Bu Darti 6 menit yang lalu. Wajahku memucat. Tiba-tiba saja aku rasakan getaran ponsel di saku celanaku. Panggilan dari ibu. "Wo, ibu sedang belanja. Kamu mau pesan apa?" Aku tergagap. "Anda usah, Bu. Aku mau ke pusat kota. Janjian nanti sama Mas Bas. Ketemu dan makan malam di sana. Ibu papa ndak usah nunggu kami." "Oh ya sudah kalau gitu, Wo." Ibu menutup percakapan kami. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas dengan tangan gemetar. "Mbak Sarah sakit?" tanya Bu Darti. Nada suaranya terdengar cemas. Enggak kok, Bu. Sudah ya, aku berangkat sekarang." Tanpa menunggu jawaban, aku bergegas menuju ke halaman melalui pintu dapur. Sambil berdiri di pintu gerbang, aku memesan sebuah taksi online, lalu mengetik pesan untuk Mas Bas sembari bergegas ke jalan raya. Sempat kulirik garasi, sedan milik mertuaku belum kembali. Mas Bas muncul dan memilih untuk duduk di sebelahku. "Udah lama, Jeng?" tanyanya sambil melepas jaket dan meletakkannya di salah satu kursi di depan kami. "Enggak kok, Mas, sekitar 15 menit. Tumben kamu kesini. Ada yang perlu kamu beli? Kenapa kita nggak pergi sama-sama aja di akhir pekan?" Mas Bas mencari-cari tas belanjaanku di bawah meja kami. "Aku nggak belanja apa-apa kok, Mas. Hanya muter-muter aja. Jenuh di rumah." "Oh, udah pesan susinya?" "Belum, aku nunggu, Mas." Aku meraih daftar menu yang disediakan di atas meja dengan posisi berdiri di antara penjepit kayu. Mas Bas segera saja sibuk menelusuri permukaan kartu yang mengkilap itu dengan jemarinya. Pelayan menghampiri dan mencatat pesanan sushi kami. Tak lama ia kembali dengan 2 botol cola pesanan kami. Restoran ini memang tempat favorit kami berdua sejak kami baru saja berkenalan. Kami sering berjanji temu di sini. Itu sebabnya Mas Bas tak mengira sedikit pun bahwa ada suatu hal penting yang sangat ingin kubahas di tempat ini sekarang. Matahari mulai tenggelam, senja membawa semburat merah jingga di ufuk barat. Pemandangan dari lantai 2 restoran ini memang menakjubkan. Mas Bas menggeser duduknya, lalu meletakkan lengan kirinya di pundakku. Ia tampak asyik memandangi langit. "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan, Mas." Aku beringsut untuk merogoh tasku. Kukeluarkan lembar foto yang kutemukan di gudang. Lalu kurapikan sedikit dan kugelar di atas meja di depan kami. Kening Mas Bas berkerut. "Itu foto bapak ibu waktu mereka masih muda. Dari mana kamu dapat?" "Dari gudang, Mas." "Kamu ambil dari gudang? Untuk apa?" Aku mulai menceritakan satu persatu kejadian yang aku dan Mama alami. Mulai daripada saat ada makhluk yang menyerupai Mas Bas di kamar mandi, sosok yang duduk di sisi Mas Bas saat ia tidur, sosok nenek tua yang mengganggu Mama di kebun dan hadir di mimpiku, hingga sosok peniru Mas Bas di teras rumah Mama. Seumur hidupku, aku tak pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini. "Mas, itulah sebabnya mengapa aku mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah bapak ibu." "Lalu, apa saja yang kamu temukan, Jeng?" Mas Bas masih meneruskan makannya dengan lahap, seolah ceritaku hanyalah iklan selingan di sebuah acara televisi. "Aku menemukan foto ini terjatuh begitu saja di pangkuanku, Mas." Mas Bas tertawa pelan.
Mungkin cuma suatu kebetulan, Jeng. Awalnya kupikir begitu, Mas. Sampai saat aku memperhatikan, ternyata ada sosok nenek berwajah menyeramkan yang menemuiku di mimpiku. Terlihat juga di foto ini, Mas. Namun saat aku mengerjap, sosok nenek itu hilang. Mas Bas meletakkan sumpit lalu meneguk minumnya. Perlahan ia mengangkat foto yang tergeletak di hadapan kami. Aku tidak melihat sosok nenek tua di foto ini, Jeng. Mas Bas berkata dengan tenang. Aku menghempaskan punggungku ke kursi berlapis kulit sintetis. Air mataku mulai merebak. Sudah kuduga, ujarku kecewa. Jangan menangis, Jeng. Shh, aku malu dilihat orang. Baiklah, ceritakanlah semuanya. Aku mempercayaimu kok. Aku menggigit bibirku, menahan tetesan hangat yang nyaris bergulir dari sudut mataku. Mas Bas menarik selembar tisu dan mengusapkannya pada bawah mataku. Butuh waktu beberapa detik bagiku untuk menguasai diri. Jadi, Mas enggak kenal pria ini? Tanyaku dengan suara serak. Mas Bas menggeleng. Ia mulai memasukkan sepotong sushi ke dalam mulutnya dengan menggunakan sumpit bambu. Enggak, aku belum pernah melihatnya. Ayo, kamu makan dulu, Jeng. Enggak apa-apa, kita sambil ngobrol. Aku menurut, kukunya sepotong udang tempura tanpa minat. Pikiranku sedang melayang ke rumah mertuaku dan menduga-duga siapa sosok pria di dalam foto tersebut. Sebenarnya, apa yang sedang Bapak Ibu lakukan, Mas? Apa maksudmu dengan kamar doa itu, Mas? Oh, mereka sudah melakukan ritual itu sejak aku lahir, Jeng. Sudah menjadi tradisi di keluarga kami. Aku tak pernah mencari tahu untuk apa mereka melakukan hal itu. Saat aku kecil, aku juga sering ikut duduk di sana saat mereka menjalani ritual. Aku meletakkan sumpitku dan memandang Mas Bas dalam-dalam. Apa yang kamu lakukan di sana, Mas? Tak banyak, hanya duduk, mendengarkan bapak berdoa dan ibu menembangkan kidung. Selalu membuatku mengantuk. Aku selalu jatuh tertidur sebelum tengah malam. Alasan ikut serta hanya karena aku tak ingin tidur sendirian di kamar. Aku terdiam. Bila Mas Bas bisa sampai tertidur saat mereka melakukan ritual, pasti tak ada kejadian yang mengerikan di dalam kamar itu. Bahkan, mungkin saja ia tak tahu atau tak ingin tahu apa yang orang tuanya simpan di dalam peti. Aku ingin kita bertanya kepada Bapak Ibu tentang ritual macam apa yang mereka lakukan, Mas. Ucapku tegas. Untuk apa, Jeng? Tanya Mas Bas pelan. Untuk apa katamu, Mas? Ya benar saja. Banyak sekali kejadian yang aku alami. Kau seolah menganggap itu suatu hal yang wajar. Reaksi Mas Bas benar-benar membuatku meradang. Kejadian apa, Jeng? Mereka kan hanya muncul, bukan mencelakaimu. Kalau soal melihat penampakan, dari kecil aku juga sudah terbiasa melihatnya. Mas Bas masih menjawab santai. Pertama kali aku melihat sosok seperti dirimu di kamar mandi kita. Dia mendorongku hingga keluar dari bathtub, Mas, lalu menyeretku. Apa bukan mencelakakan namanya, Mas? Suaraku mulai naik 1 oktav. Beberapa pasang mata melirik kepada kami. Mas Bas terhenyak. Mengapa kamu tidak bilang saat itu juga, Jeng? Melihat reaksinya yang tampak cemas, aku sedikit melunak. Saat itu aku tak ingin membuatmu khawatir, Mas. Lagi pula aku pikir penampakan itu hanya akan terjadi sekali. Namun ternyata gangguan-gangguan itu malah semakin parah. Mas Bas meraih kedua tanganku yang terkepal di atas meja, lalu menangkupkannya dengan kedua tangannya. Aku tak ingin kamu marah dan bersedih, Jeng. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku menarik nafas panjang untuk melonggarkan rasa sesak di dada. Seperti kataku, Mas, aku ingin kita bertanya kepada bapak dan ibu tentang ritual apa yang mereka lakukan. Harus seperti itukah? Iya, Mas, kenapa tidak? Aku mulai emosi lagi. Sedari kecil mereka mengajariku untuk menghormati orang tua, mengajariku unggah-ungguh etika di budaya Jawa. Rikuh rasanya kalau harus menanyai mereka tentang hal itu. Mas Bas tampak kebingungan dan sedikit menunduk. Apakah menurutmu ada yang menyimpang dengan apa yang mereka lakukan, Jeng? Lanjutnya, aku melirik kanan kiri sebelum menjawab.
Apa bukan suatu hal yang aneh bila mereka menyimpan 2 kerangka manusia di kamar doa? Bisikku tepat di telinganya. Tubuh Mas Bas menegang. Ia menatapku tajam. Kerangka manusia? Kamu yakin, Jeng? Kapan kamu masuk ke kamar itu? Aku menceritakan kejadian beberapa jam lalu, hingga sosok yang menyerupai ibu dan bapak menegurku. Kini Mas Bas memusatkan perhatian sepenuhnya padaku. Berkali-kali ia tampak tegang menahan nafas. Rupanya ia tak mengetahui rahasia itu. Baiklah, aku akan mencari waktu untuk membicarakannya dengan mereka. Mas Bas tampak gelisah. Ia mengusap wajahnya berulang kali. Aku lega sekali saat mendengarnya mengucapkan itu. Setidaknya aku tahu bahwa aku tak menghadapinya sendirian. Besok adalah hari Kamis. Malamnya pasti mereka akan menjalani ritual. Sebaiknya kita membicarakannya Sabtu atau Minggu saja saat aku libur. Aku mengangguk mendengar rencana Mas Bas. Kami menghabiskan makanan kami, lalu langsung pulang. Sepanjang perjalanan hingga waktu menjelang tidur, kami berdua diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Kamis pagi, seperti biasa bapak dan ibu ke pasar tradisional. Siangnya mereka menata sesaji. Cuaca tampak mendung sedari pagi. Beberapa kali aku menyapa dan mengobrol dengan ibu dan bapak. Sikap mereka ramah seperti biasanya. Bukan seperti sosok mereka yang memergokiku berada di dalam kamar doa. Ibu beli rujak cacah buatmu, ada di kulkas. Biasanya orang hamil muda suka makan yang kecut-kecut seger. Ibu menawariku. Jemarinya sibuk menata kuntum-kuntum bunga dan mengiris daun pandan untuk perlengkapan sesaji. Nggih Bu, matur nuwun. Aku beranjak mengambil mangkuk, lalu mencari bungkusan rujak itu. Sambil menikmati rujakku, kami mengobrol segala macam. Tiba-tiba saja sesuatu terlintas di pikiranku. Ibu pernah dengar nama Joyolodaya? Tanyaku sambil menyendok rujak serut. Aku memperhatikan beliau. Jemarinya berhenti bergerak. Seketika mata beliau seperti kebingungan mencari jawaban. Joyolodaya? Enggak. Siapa itu? Dari mana kau dengar nama itu, Wo? Ada nada bergetar dalam suara itu. Ibu pun tampak sangat gelisah. Dari mimpiku, Bu, terlintas begitu saja. Oh, cuma mimpi toh. Nggak usah dipikirkan. Itu cuma kembang tidur. Apalagi orang hamil seperti kamu, sering berpikiran macam-macam hingga terbawa ke alam mimpi. Aku diam saja. Aku tahu ibu tengah berdusta. Ada sesuatu yang beliau tutup-tutupi. Setelah Mas Bas pulang dari kantor, kami makan malam berempat di ruang makan. Lalu aku dan Mas Bas masuk ke kamar kami. Bapak dan ibu menuju ruang doa untuk menyiapkan ritual. Cuaca masih mendung. Kini hujan gerimis mulai turun rintik-rintik. Bu Darti sudah menyalakan semua lampu sejak pukul 4 sore. Sebelum pulang, karena ruangan-ruangan sudah gelap, Mas Bas masih memeriksa sesuatu di laptopnya, sembari berbicara dengan manajernya di ponsel. Aku memutuskan untuk berendam air hangat di bathtub untuk membuat tubuh dan pikiranku rileks. Dari jendela kamar mandi bisa kulihat kilatan cahaya yang disusul dengan gemuruh menggelegar. Aku memejamkan mata, mencoba tak hirau pada cuaca di luar yang kian memburuk. Seperti yang sudah kuduga, aroma kemenyan bercampur dupa dan semerbak bunga kini menyeruak masuk ke dalam kamarku, hingga tercium hingga kamar mandi yang pintunya memang sengaja kubuka. Suara Mas Bas sedikit mengejutkanku. Aku membuka mataku sedikit. Aku mau tidur sekarang, Jeng. Besok ada senam pagi bersama. Aku harus berangkat lebih awal. Mas Bas berdiri di depan wastafel lalu menyikat giginya. Iya Mas, sebentar lagi aku menyusul kok. Ia menghampiriku dan mencium keningku. Aku mencintaimu, Jeng. Aku juga mencintaimu, Mas. Ia meninggalkanku, menutup sedikit pintu kamar mandi, lalu mematikan lampu kamar. Kini hanya lampu kamar mandi yang menyala. Entah karena tubuh dan pikiranku yang terlalu lelah, atau karena nyamannya berendam air hangat yang dicampur dengan aroma terapi. Tanpa sadar, aku pun jatuh tertidur di bathtub. Aku tersentak dan terbangun saat mendengar suara Mas Bas. Jeng, bangun Jeng, tolong aku. Mas Bas berusaha menggapai-gapaiku dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegangi sesuatu yang tak kasat mata di lehernya.
seperti tersengat aliran listrik. Aku luar biasa kaget. Spontan aku bangkit dari bathtub dan menyambar handuk, lalu detik berikutnya sudah meloloskan daster melewati kepalaku. "Mas Bas, jenengan kenapa mas?" teriakku panik. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah sebuah kisah dari Kak Evi Silma, Rahasia Mertua. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menyimak kisah ini. Semoga terhibur ya. Saya pamit. Wassalamualaikum.